Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para guru hebat, saya Aprilia Mari Astuti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 2 Wolo, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari Modul 1.1A8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi Modul 1.1. Di sini, saya akan merefleksikan diri dengan 3 pertanyaan, yaitu 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari Modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apakah yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya seringnya hanya berceramah dan murid hanya duduk diam mendengarkan. Untuk yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau lebih mengutamakan aspek kognitif anak saja. Karena masih kurangnya pengetahuan dan masih mengikuti pembelajaran secara tradisional atau yang mementingkan penilaian kognitif saja, padahal pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu saja, tetapi ada banyak sekali aspek yang harus diajarkan. Yang ketiga, guru kurang bahkan tidak memperhatikan atau memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan karakter anak, sehingga waktu pembelajaran saya memberikan treatment yang sama kepada seluruh murid. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saat menjelaskan materi, seringkali saya merasa siswa-siswa hanya diam dan terlihat lesu, tidak bersemangat, saat ditanya pun hanya diam. Dan yang kelima, suasana kelas yang tenang, duduk mendengarkan saja. Di saat suasana seperti ini, para guru merasa pembelajaran berhasil. Namun sebenarnya, saat suasana seperti ini kita tidak tahu apakah yang dipikirkan oleh siswa yang sebenarnya. Berikut ini adalah keadaan kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Di sana sangat jelas terlihat kalau pembelajaran hanya berpusat pada guru yang menerangkan. Sedangkan di sana pun juga sangat terlihat bahwa siswa hanya duduk diam mendengarkan apa yang telah dijelaskan oleh guru, mereka tidak ikut andil dalam pembelajaran. Yang berubah dari pemikiran ataupun perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu 1. Guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar siswa bisa digunakan sebagai sumber belajar. Siswa bebas memilih sumber belajar apa dan dari mana. Untuk mereka belajar yang disesuaikan dengan materi yang tengah dipelajari. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Anak jadi lebih aktif karena terlibat langsung dalam pembelajaran. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Setiap individu punya kelebihan ataupun keunikan. Saya sadar, dengan perbedaan ini akan menjadikan pendidikan jadi berwarna. Yang keempat, mengemas pembelajaran dengan menarik dan menyenangkan agar motivasi siswa meningkat dan penerimaan materi lebih bermakna.
Dengan pembelajaran yang menarik, bisa dipastikan siswa akan lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran, sehingga motivasi untuk belajar pun meningkat. Yang kelima, lebih cermat dalam melihat bakat anak sesuai dengan karakternya atau menuntun sesuai dengan kodratnya. Kita tidak dapat memaksakan apapun kepada anak. Kita sebagai pendidik yang berfungsi sebagai pengawal hanya dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD. Yang pertama, merencanakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya daerah setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti atau adab. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Dengan demikian, hal-hal yang dapat saya simpulkan adalah pendidikan merupakan menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti ataupun adab. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Akhir kata, salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan, dan membuat pergerakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.